Baik, kita berjumpa lagi di Radar Sulteng Podcast. Nah, hari ini kita menghadirkan narasumber sahabat saya, senior saya di jurnalis, yang kemarin itu bersama teman-teman jurnalis Aliansi Jurnalis Sulteng ya. Iya, Aliansi Jurnalis Sulteng itu kemudian mengeluarkan pernyataan sikap lah seperti itu, yang kemudian direspon oleh DPR RI terkait dengan adanya efisiensi anggaran APBN itu, yang ternyata berimbas pada teman-teman di TVRI dan juga di RRI. Nah, sehingga ini juga saya perlu berbincang dengan saya menyebutnya Kanda Yardin. Oke. Bagaimana awalnya teman-teman Aliansi Jurnalis Sulteng ini kemudian memantik reaksi bahwa kita perlu semacam advokasi itu, ada semacam solidaritas untuk bagaimana solusinya ini terkait ini. Nah, sudah ada Pak Yardin di studio. Ya. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi, menjelang siang. Pagi-pagi benar Bapak sudah di studio. Ya, karena urusan efisiensi kan yang membuat kita semua tersentak. Lalu ya ini harus direspon dengan datang pagi-pagi. Ya, jadi sebenarnya kira-kira sekitar sebulan 2 bulan terakhir ini kan energi bangsa kita kan tersedot soal efisiensi ini. Nah, awalnya kita masih mengikuti efisiensi ini masih sebatas apa yang kita tahu di pemotongan anggaran di kementerian. Tapi kemudian tiba-tiba ternyata efisiensi ini menyasar kita. Nah, menyasar kita. Menurut teman-teman di Aliansi Jurnalis yang tergabung dalam Rumah Jurnalis itu, ini tidak bisa dibiarkan karena ternyata ini bukan soal semata-mata karena dia menyasar wartawan, merugikan wartawan lalu kemudian kita bersikap, bukan soal itu. Karena efisiensi yang kemudian menyasar jurnalis itu ada 3 yang dirugikan. Yang pertama jurnalis itu sendiri, yang kedua publik, dan yang ketiga adalah industri media. Bagi jurnalisnya ini adalah kerugian dia karena kehilangan pekerjaan, sementara di belakangnya ada anak istri dan mungkin kewajiban lain sebagai masyarakat yang harus dia penuhi. Lalu yang kedua, dia akan kehilangan identitas profesional. Nah, dalam konteks pekerjaan itu adalah bagian dari dignity, harga diri. Kalau kemudian orang kehilangan pekerjaannya, kehilangan identitas profesionalnya, maka secara dignity, secara harga diri dia akan secara mental juga dia akan melemah, terpuruk. Itu yang dari sisi wartawannya. Lalu yang dari sisi publik itu akan rugi karena tidak akan mendapatkan informasi-informasi yang bisa melakukan kontrol sosial yang dilakukan oleh wartawannya kepada jalannya kebijakan. Nah, bayangkan kalau kemudian wartawannya itu dirumahkan atau di PHK, lalu kemudian siapa yang mengontrol, mengkritik jalannya efisiensi yang serampangan itu. Nah, akhirnya kan di ujungnya nanti publik yang rugi. Lalu yang ketiga adalah media. Perusahaan media akan rugi karena dia kehilangan tenaga-tenaga profesional. Padahal investasi yang dihabiskan untuk mendidik wartawan yang di PHK itu kan tidak sedikit. Kira-kira berangkat dari 3 itu, saya pikir ya teman-teman kita harus bersikap ini. Itu kan saya lihat kita ada grup WA jurnalis kan. Di situ saya menyebut saja bahwa yang pertama kali menyampaikan itu kita harus bereaksi adalah Pak Yardin sendiri ya. Nah, kenapa tiba-tiba waktu itu Pak Yardin ada inisiatif kita harus bersuara ini karena kawan-kawan kita di TVRI itu berapa orang ya? Sekitar 12 sampai 15. 15 orang yang harus dirumahkan. Itu kata bahasanya pertama toh. Walaupun bahasa dirumahkan itu kan mirip-mirip juga PHK. Ya, betul. Nah, bagaimana awalnya Pak Yardin mengkonsolidasi dengan teman-teman ini agar kita bereaksi, karena setelah ini ternyata respon langsung ke DPR RI itu jadi acuan untuk seluruh teman-teman di daerah. Betul ya. Jadi ini waktu itu ada 2. Pertama adalah karena kita melihat, saya bilang, ayo teman-teman bagaimana kita mengonsolidasi diri, kita membuat bukan saya sebenarnya, ada banyak orang yang menguruskan. Lalu kemudian kita berembuk
muncul ide bagaimana kita bisa mengeluarkan sikap. Ya. Mungkin sikap yang akan kita keluarkan ini tidak akan mengubah apapun karena kita tahu inilah kebijakan negara yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan yang sangat full power. Nah, lalu kemudian kita intercept dengan pernyataan sikap di daerah yang mungkin ratusan mil dari Jakarta, ribuan kilo dari Jakarta, itu tidak masuk. Itu mungkin nyaris tidak masuk akal. Nah, tapi ini menurut teman-teman ini bukan soal berhasil atau tidak. Ini menunjukkan positioning kita. Positioning kita terhadap konflik ini seperti apa? Organisasi wartawan itu ada di mana? Ketika melihat ada misalnya 12 atau 15 orang dirumahkan. Ini adalah ini harus kita sikapi. Soal berhasil atau tidak itu soal nanti. Yang penting positioning kita. Karena apa? Karena kesadaran tadi yang saya sampaikan. Yang pertama wartawannya dirugikan, dan yang kedua publiknya dirugikan. Karena publik tidak mendapatkan informasi yang sahih, informasi yang kredibel yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh wartawan-wartawan yang sudah di PHK tadi itu. Kira-kira itu yang. Nah, setelah teman-teman membuat semacam tuntutan lah begitu ya, kasarnya seperti itu, menuntut bahwa pemerintah dalam hal ini mungkin langsung, karena itu ada saya lihat isi dari tuntutan itu ternyata ke DPR, dan itu sudah viral di mana-mana. Betul ya. Kemudian DPR memerintahkan TVRI juga RRI untuk supaya tidak ada kebijakan merumahkan. Pak Yardin yakin itu bahwa memang ini akan dijalankan? Ketika RDP DPR RI dengan jajaran direksi DPR RI, kita melihat waktu itu langsung menjadi perbincangan. Teman-teman juga dari wartawan di Jakarta juga menelpon ke sini, Pak, mengabarkan bahwa ada kabar baik soal ini. Tapi menurut saya kembali mengabarkan teman-teman di wartawan di kita, teman-teman kita, bahwa ini harus kita jangan dulu diterima secara membabi buta. Karena apa? Karena kita tahu kan namanya janji politik itu, siapa tahu dia hanya dia manis di depan kamera televisi, sementara di panggung belakang kita tidak tahu. Karena apa? Karena efisiensi ini kan mandatori. Dia adalah kebijakan wajib yang dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk salah satunya adalah makan bergizi gratis. Nah, dia tidak mau kebijakan makan bergizi gratis ini kemudian menjadi terpinggirkan hanya karena anggaran-anggarannya tidak cukup, ya kan? Maka salah satunya dia memotong anggaran-anggaran yang yang ada di lembaga dan kementerian, salah satunya di lembaga TVRI. Nah, jadi sikap kita selama ini, waktu itu kita bilang kita menunggu dulu, betul tidak di barang. Jangan-jangan nanti seperti yang kemarin setelah di konferensi pers bersama di depan televisi, lalu kemudian kita menerima, oh ternyata sudah bagus, mereka itu sangat respon dengan aspirasi kita. Ternyata kan beberapa waktu kemudian kan tidak seperti itu. Nah, tapi saya mengikuti juga dari perkembangannya di teman-teman di TVRI Sulteng maupun TVRI tempat lain. Sepertinya ini ada sesuai dengan harapan kita. Dan saya juga mengecek terakhir sebelum saya datang ke sini, mengecek bahwa ternyata teman-teman yang 12 orang itu yang dirumahkan sepertinya kembali beraktivitas. Sudah dipanggil tapi saya juga berpesan, karena kita harus jaga-jaga teman-teman wartawan itu senantiasa solid untuk menjaga, jangan hanya mereka dipanggil sekedar untuk karena diminta oleh DPR RI. Jangan karena didesak seperti lalu mereka dipanggil untuk bekerja, tapi pada saat yang sama hak-hak mereka justru diamputasi tidak seperti yang sebelumnya. Nah, itu harus dilihat juga. Ya, jadi tidak sekedar dipanggil lalu kemudian hak-haknya tidak diindahkan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kemarin sama anggota DPR RI perwakilan Sulteng. Ya, dari Luwuk Banggai, tapi dia daerah pemilihan Banggai, Sulawesi Tengah. Melalui dia itu kayaknya dibantu juga teman kita ya, Pak. Iya, dibantu. Kemudian ada teman ini juga Bung Roni, kawan Roni ini menjadi pelajaran kita bahwa berjejaring itu penting. Ada jaringannya kita teman di Jakarta, tolong ini disampaikan kepada komisi terkait. Dan ya melalui teman-teman yang ada di jaringan kita di Jakarta, lalu kemudian ini bisa sampai kepada DPR RI, lalu pada saat yang sama mereka kebetulan ada agenda untuk bertemu dengan DPR RI, lalu kemudian ini disuarakan, dibunyikan. Ya, kita sebut saja
Pak Puang Jafar, Ya, Pak. senior kita yang sudah berkarir di Jakarta. Terima kasih Puang atas kebersamaannya selama ini. Nah, baik Pak Yardin. Nah, saya mau ke soal efisiensi, walaupun ini sebenarnya pembahasannya secara nasional. Ya, betul. Nah, 306 triliun pemangkasan, Hampir 400 triliun. hampir 400 triliun. Nah, pemangkasan itu ternyata tidak hanya berimbas pada beberapa kementerian, Betul. beberapa program-program pemerintah yang menurut kita prioritas juga selain makan siang itu. Betul, iya. Nah, saya menonton, mungkin Pak Yarin juga lihat ada video seorang wartawan penyiar radio RRI itu mengungkapkan bahwa di saat Pak Presiden Prabowo menggadangkan program makan bergizi gratis, ya, ada orang tuanya yang kemudian di PHK, kemudian tidak bisa menyiapkan makan siang dan makan malam. Betul. Nah, itu imbasnya ke teman-teman juga di daerah, khususnya teman-teman jurnalis ataupun reporter yang ada di TVRI, mungkin juga RRI. Terus ternyata bukan cuma itu Pak Yarin. Saya mendapatkan informasi beberapa honorer yang sudah sudah bekerja di beberapa instansi di provinsi itu, juga dirumahkan. Kalau kita lebih jauh melihat soal efisiensi ini kemudian berdampak tidak hanya ke jurnalis, tetapi beberapa orang yang menggantungkan hidup di situ. Pak Yardin memotret seperti apa ini? Kita yang di daerah ya, kita yang di daerah khususnya di Sulawesi Tengah. Iya, betul sekali. Kita juga mengecek ke beberapa dinas, khususnya dinas instansi vertikal ya. Instansi vertikal itu ternyata ada yang sekitar 20-an orang, 30-an itu sudah dirumahkan. Itu semua adalah imbas dari kebijakan pemerintah, karena ada yang soal yang dianggap prioritas untuk makan bergizi gratis. Nah, sebenarnya bagi kita ini tidak masalah sepanjang pemerintah punya jalan keluarnya. Setelah kalau kemudian dirumahkan, ya mau diapakan lagi, kan itu problemnya. Seandainya saudara-saudara kita yang dirumahkan itu setelah dikeluarkan dari kantor mereka mendapatkan pekerjaan berikutnya, itu tidak masalah, dan mereka mendapatkan hasil sesuai yang bisa menutupi kebutuhannya, itu sebenarnya no problem. Tapi kan dia tidak seperti itu, seperti orang di dalam kandang dilepas begitu saja, kamu mencari sendiri, dan itu problem. Nah, inilah saya kira tugas-tugas kita ini. Tugas saya dengan Bung Roni untuk mengawal, memastikan bahwa orang-orang seperti ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan, tidak bisa negara melepas diri bahwa kemudian dia sudah di luar, lalu kemudian dia berusaha untuk mencari sendiri kehidupannya. Itu tidak seperti itu konsepnya. Nah, kita juga bisa mengkritik kebijakan MBG ini yang menurut kita tujuannya baik, tapi karena tidak digagas secara solid, secara baik, akhirnya yang terjadi seperti ini. Nah, di lapangan banyak saudara-saudara kita yang mengeluhkan ini, bukan cuma soal honorer yang dipecat tadi, yang dirumahkan. Saya kemarin mengeluarkan tulisan, melakukan reportase di sepanjang Sungai Palu, melakukan reportase di batu bata, pembuat batu bata di bagian Sigi, dengan pelaku UMKM. Lalu kemudian saya mendatangi para usaha jasa konstruksi. Saya baca. Dia bilang begini, kalau misalnya konstruksi itu tidak berjalan, maka ya pengusaha pasir, orang yang angkat pasir, yang itu tidak akan mendapatkan. Nah, itu sedangkan orang-orang yang honorer saja tidak bisa urus, apalagi orang yang di sekitar sini. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia juga yang tidak bisa tidak bisa diabaikan. Nah, ini yang menurut saya itu harus ada misleadingnya dengan kebijakan ini. Nah, kenapa MBG ini dampaknya begitu, daya rusaknya katakan daya rusaknya daya rusaknya begitu begitu masif, karena kita harus akui, dari banyak pakar mengatakan bahwa memang ruang fiskal kita sedang bermasalah. Tapi ruang fiskal itu tidak semata-mata, memang harus diakui, tidak semata-mata karena ada MBG ini. Memang sebelumnya kita misalnya APBN 2025 kita defisit
400 triliun lebih. Oke. Lalu kemudian ditambah dengan utang jatuh tempo yang sekitar 800-an triliun, maka Oke. beban fiskal kita semakin berat. Pada saat yang sama di awal 2025, Prabowo Gibran itu harus merilis kebijakannya soal makan bergizi Janji gratis, kampanye ya. membuat kemudian APBN kita makin tertekan, lalu dia melakukan efisiensi, dan efisiensi itu yang makan korban di banyak tempat. Mengkritik program ini. Dan ternyata di program ini ada 16 kementerian itu tidak Ya, tidak terkena dampak itu, tidak ada Betul, ya. pemotongan. Dan lucunya lagi, apa namanya, menteri-menteri DPR tidak ada pemotongan gaji, kemudian apa namanya, kabinet jadi gemoy. Kabinet gemoy, uangnya juga gemoy. Jadi yang terdampak jadinya ya masyarakat yang kayak kita begini, yang masyarakat yang di bawah. Nah, kalau Pak Yarin melihat sekarang ini sudah mulai ribut di mana-mana. Ya. Itu karena ada kekhawatiran. Kita di Sulteng akan terdampak juga kan nantinya, besar dampaknya dengan karena ini kan bicara APBN. APBN kita apakah bisa juga? Sekitar 2 bulan lalu saya di ruangannya Gubernur Pak Rusdi Astura. Baik. Dia mengupdate perkembangan terakhir soal APBN kita. Dia bilang pendapatan kita sebenarnya lumayan tapi harus diakui pendapatan itu masih harus ditopang dengan dana pusat. Problemnya adalah dana pusat kita pada tahun 2025 itu akan yang namanya transfer daerah. Saya tidak ingat jumlah persisnya, itu akan berkurang drastis. Nah, apa dampaknya? Dampaknya sudah pasti akan terkena kepada kita di sini. Karena ketergantungan kita terhadap APBN ini sangat tinggi. APBD kita kalau tidak hanya mengandalkan PAD itu sangat tidak bisa, dengan mungkin sekitar 7 ribuan atau 6 ribuan pegawai kita yang harus digaji dari APAD itu tidak mungkin. Maka ketergantungan kita terhadap dana transfer daerah itu menjadi mutlak. Nah, tapi Pak Gubernur bilang ya kita menunggu tuh, kita belum tahu seperti komposisinya nanti, yang pasti berkurang. Nah, Gubernur baru Pak Anwar Hafid dengan Ibu Reni yang insya Allah akan dilantik 20 Februari ya, nanti 20 Februari. Tantangan ini. Ya, begitu masuk di hari pertama, dia sudah diperhadapkan dengan ruang fiskal yang sempit. Nah, lalu apa harus dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya soal sempit dan lebar itu soal persepsi, Bung Roni. Karena selama ini kita tahu mesin birokrasi itu tanda kutip dan banyak dikritik, kita termasuk yang mengkritik itu soal penggunaan anggaran yang memang sangat tidak optimal, tidak efektif. Kita bilangnya seperti itu. Kenapa? Karena di situ ada misalnya soal belanja ATK. Iya, betul. Kemudian ada pemeliharaan dan pembelian mobil dinas. Kemudian ada perjalanan dinas, ada BIMTEK. Itu adalah item-item yang menurut saya itu bisa dirasionalkan. Bisa dirasionalisasi sehingga kita tidak perlu misalnya ada pembiayaan itu yang katakanlah tidak optimal, itu dialihkan untuk pelayanan publik, sehingga kita tidak seperti ini ribut di media sosial, ribut di media hanya karena soal uang tidak kurang. Padahal kita sudah lihat secara kritis betul-betul kurangnya di mana. Nah, kalau misalnya pos-pos pengeluaran tadi kita bisa optimalkan, saya pikir ini bisa kita bisa agak bernapas lega di tengah efisiensi yang sangat ketat seperti sekarang ini. Nah, ini adalah pekerjaan rumah bagi gubernur terpilih nanti yang akan dilantik. Dan gubernur dan bupati wali kota ya. Ya, wali kota. Dan akan kita lihat seberapa besar dia mampu untuk menerabas ekosistem yang sudah matang ini. Karena terus terang soal plotting anggaran di dinas itu kan sudah sudah budaya untuk memasukkan anggaran-anggaran misalnya soal BIMTEK, perjalanan dinas, pembelian ATK dan barang habis pakai itu kan sudah ekosistemnya sudah kuat sekali, sistem sudah kuat. Nah, kalau seorang Anwar Hafid dan Ibu Reni nanti mampu menerobos ini atas nama efisiensi juga, ya saya pikir itu suatu langkah yang harus kita apresiasi. Efisiensi itu penting. Tapi efisiensi itu harus terukur. Dia tidak boleh masuk pada wilayah-wilayah yang misalnya berkaitan dengan kepentingan publik, apa itu kesehatan, pendidikan,
dan lain-lain. Nah, kalau sudah menyangkut soal pendidikan yang apa namanya yang yang diefisienkan seperti yang kita lihat dari caranya Prabowo memotong anggaran pendidikan, itu menurut saya itu ya kita agak kurang bijak menurut saya. Oke. Nah, ini saya mau bertanya soal ini, Pak Yardin. Pandangan Pak Yardin soal kita sebagai orang media. Oke, ya. Di tengah kisru isu pemotongan anggaran ini, jurnalis khususnya kita di Sulteng harus fokus kemana ya sebenarnya? Kan kita di Sulawesi Tengah ini salah satu yang paling yang sudah mulai kelihatan terdampak itu adalah teman-teman TVRI yang mencuatin dan kemudian direspon. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ini teman-teman jurnalis di Sulteng? Karena kita juga mengawal ini. Oke, jadi memang ada dua, itulah kita sudah memilih jalan jurnalisme sebagai untuk pengabdian kita kepada publik, maka mau tidak mau ini harus diambil. Walaupun sebenarnya pada saat yang sama situasi di internal industri media dan wartawan sendiri kan tidak baik-baik juga, kurang lebih seperti itu. Karena kita tahu seperti apa ekosistem bisnis pers hari ini di tengah disrupsi media yang sangat kuat hari ini. Tetapi karena ini adalah pilihan profesi kita, maka kita tidak bisa mengkompensasi bahwa karena saya sudah seperti ini ya sudah saya bekerja. itu bukan apa namanya. Kita bisa kalau teman-teman semua bisa menyimak 9 elemen jurnalismenya Bill Kopat, itu poin 1 itu bilang bahwa pengabdian terbesar publik itu adalah pengabdian terbesar jurnalis itu kepada publik, bukan kepada siapa-siapa. Nah, karena itu ini harus diambil. Di samping pada saat yang sama dia mungkin secara bersamaan membenahi internalnya seperti apa, tetapi hak-hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, mengkritisi jalannya pemerintahan, jalannya kebijakan yang tidak pro publik, itu tetap sama kuatnya. Itu tidak bisa ditawar. Dan kemudian soal caranya itu tergantung teman-teman. Tapi pilihan untuk mengambil bersama publik untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang tidak pro publik itu adalah harga mati buat kita. Saya kira begitu. Iya. Berarti kita di Sulteng ini juga tidak boleh mengabaikan isu-isu yang nasional, termasuk pemotongan anggaran ini. Tidak bisa karena apa? Fungsi kita di samping pers itu sebagai pers industri, sebagai lembaga bisnis yang harus menghidupi dirinya sendiri. Lalu pada saat yang sama dia juga harus menjadi proksi dari masyarakat untuk mengontrol jalannya kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak pro dengan kepentingan orang banyak. Jadi dua kepentingan yang berbeda itu harus jalan bersama-sama. Saya kira semua pemilik media, pengelola media sudah tahu ini, sudah tahu bagaimana dia bergerak siksak di tengah ketidakmenentuan industri media, tapi tidak nilai-nilai jurnalisme tetap jalan. Lalu kemudian yang pada saat yang sama dapurnya media sebagai pers industri bisnis tetap jalan. Jadi itu yang harus disinkronkan. Baik. Nah, saya baru membaca juga tadi malam itu kami juga menurunkan di Radar Sulteng bahwa Prabowo menyatakan bahwa tidak ada pemotongan honor. Tidak ada pemotongan honor. Itu pegawai, termasuk mungkin TVRI mungkin tidak ada. Walaupun belum ada pernyataan dari pemerintah ya. Bahwa betul ya. Belum ada statement dari pemerintah bahwa benar-benar bahwa teman-teman TVRI dan lain-lain itu dibatal lah begitu untuk dirumahkan. Nah, apa pesan Pak Yardin untuk pemerintah, baik itu DPR yang mengawal kepentingan publik ini, termasuk teman-teman TVRI kemarin, kemudian pemerintah, mungkin juga ke pengambil kebijakannya misalnya di TVRI, karena ada statement dari DPR itu yang sudah menyerahkan tidak akan ada yang dirumahkan. Nah, dirumahkan alias bahasa halusnya itu mungkin dari PHK ya. Iya. Nah, silakan Pak, apa yang mau disampaikan ke pengambil kebijakan ini. Jangan sampai kita kena surga telinga lagi. Muara dari persoalan yang kita diskusikan ini adalah kan soal anggaran yang seret ya. Nah, ini sebenarnya soal istilah seret dan tidak seret, saya ulangi lagi seperti tadi, soal
soal persepsi kita, betul tidak bahwa kita ini seret. Karena kalau dalam konteks kita di daerah, Pak Gubernur Rusdi Mastura pernah bilang bahwa PAD kita naik dari sektor tambang. Ya, Itu betul. saya kurang tahu, tapi di atas 1 triliun. Ya, Nah, mestinya kalau per hari ini APBD kita di Sulawesi Tengah itu sekitar 4 triliun lebih, oke, dengan hanya 3 juta orang, oke. mestinya itu mampu menjadi daya ungkit ekonomi. Hmm, Nah, mestinya bisa menjadi daya ungkit. Nah, problemnya adalah soal prioritasnya yang mana. Soal prioritas. Nah itu. Nah, kita menuntut dengan menuntut kepada para baik itu DPR maupun kepada pemerintah terpilih yang akan dilantik pada 20 Februari nanti, ini harus dicermati. Ini harus dicermati. Saya mau mengulangi seperti tadi bahwa pos-pos yang tidak penting, oke. pos-pos yang tidak penting sudah saatnya untuk dilihat lagi, bahwa supaya kemudian dialihkan pada pos-pos yang berkaitan dengan kepentingan publik, supaya nanti efisiensi ini tidak menjadi tameng untuk mengambil kebijakan yang tidak populis dan kemudian merugikan banyak orang. Oke. Nah, dengan kebijakan, kalau kita mengikuti perkembangan di dunia usaha maupun statement-statement mereka, dibilang bahwa sektor real UMKM itu akan terpukul kalau kemudian efisiensi terus berjalan seperti sekarang ini. Baik. Nah, mestinya sinyal ini sudah harus dibaca. Oke. Sudah harus dibaca oleh pemerintah tentang bagaimana agar usaha-usaha kecil dan menengah itu tetap tumbuh melalui kegiatan-kegiatan atau program-program yang nyata yang berpihak kepada mereka. Nah, saya mau tambahkan lagi, sekitar bulan lalu ada pertemuan di Swissville Hotel yang disponsori oleh anak-anak ISEI, anak-anak Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Sulawesi Tengah. Di situ terungkap bahwa uang yang beredar di Sulawesi Tengah itu pada tahun 2024 yang dari pusat itu sekitar 18 triliun. 18 triliun? Iya. Wow. PAD-nya Sulawesi Tengah sekitar 4 triliun, tambah PAD-nya APBD-nya Sulawesi Tengah, tambah APBD daerah kabupaten kota, tambah uang-uang yang dari pusat itu semuanya transfer daerah dari pusat itu bulat-bulat itu 18 triliun. Masa iya 18 triliun tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang kita lihat seperti apa? Saya kemarin dua hari lalu dari TPA Kawatuna, tempat pembuangan sampah di Kawatuna, ada seorang ibu yang dari tahun 2001 sudah di sana. Nah, gubernur kita sudah berapa kali berganti, kepala dinas sosial kita dan bupati wali kota sudah berapa kali berganti, tapi orang-orang yang sama tetap di situ. Ini ada apa? Masa iya uang yang berapa triliun itu tidak bisa mengangkat orang-orang seperti ini? Saya tanya, Bu, ini pilihan Ibu atau enggak? Saya tidak pilihannya karena saya sudah harus terpaksa di sini. Nah, saya pikir nanti gubernur dan wali kota yang yang akan dilantik nanti harus melihat ini, harus melihat itu. Tidak bisa lagi karena alasan-alasan lain yang mungkin alasan-alasan birokrasi, pembiayaan yang selama ini bisa dirampingkan, tapi kemudian membuat orang-orang seperti ini tidak bisa diangkat keberadaannya. Nah, saya pikir ini yang menjadi kalau kita mengikuti pernyataannya dari tahun 2000 dia menjadi pengumpul sampah itu. Iya, pengumpul sampah ya. Ya, menjadi pengumpul sampah. Masa iya sudah berapa kali kita berganti gubernur mereka tetap di sana? Ya, kayak tidak ada solusi untuk menaikkan derajat ekonomi. Dan orang-orang saya lihat kalau kita buka APBD, orang-orang seperti itu tidak ada dalam lembaran APBD. Mungkin di akhir diskusi menarik kita, Pak Yarin, apa yang perlu mungkin ditambahkan lagi? Oke. Silakan. Yang pertama, kita sebagai jurnalis itu tetap menempatkan diri kita sebagai proksi publik, itu adalah harga mati yang tidak bisa kita tunda besok atau tunda lusa. Hari ini kita pegang profesi itu, hari ini kita jalankan. Karena asumsinya begini, kalau jurnalis itu melemah, maka informasi-informasi seliweran di media sosial akan didominasi oleh fake news, dan itu tidak boleh. Nah, makanya tugas kita untuk mengambil itu. Nah, kemudian yang kedua, karena kita berbicara soal efisiensi anggaran yang menyasar teman-teman di TPRI, kita masih akan lihat dulu apakah
apakah dipanggilnya teman-teman di TVRI itu kemudian juga akan memulihkan hak-hak mereka seperti sedia kala. Kalau itu tidak terjadi, maka ya kebijakan-kebijakan itu hanya lip service. Dan itu saya pikir kita akan berkoordinasi terus dengan teman-teman di sana. Saya kira lembaga penyiaran itu di bawah pemerintah ada 3, ada RRI, ada LKBN Antara, dan TVRI. Nah, ini yang harus kita lihat kembali secara kritis, apakah betul-betul mereka dipulihkan haknya seperti sedia kala. Lalu pada saat yang sama kita juga pers di luar seperti saya dengan kawan Roni ini tetap menjalankan seperti apa yang diinginkan oleh regulasi pers kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya memanggilnya Pak Yardin karena beliau lebih senior di dunia jurnalis. Terima kasih atas waktunya sudah menghadiri undangan kami. Baik, sahabat Radar Sulteng, terima kasih atas kebersamaan. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain bersama saya Roni Sandi. Tapi sampai baku dapat lagi. Oke, sampai jumpa.